Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sedikit memberikan penjelasan dalam kitab Matan Qatarul Ghais. Kita akan membahas di halaman 2, masih tetap di halaman 2, yaitu tentang sifat Allah, muridun, sami'un, basirun. Jadi 3 sifat ini akan kita bahas. Kita mulai dari pertanyaan. Mas'alatu Iza qila laka wa kaifa tu'minu billah. Pertanyaan, masalah, apabila dikatakan atau ditanyakan kepada engkau, wa kaifa tu'minu billah, bagaimana cara beriman kepada Allah, maka lanjutan fal jawabu, maka jawabnya annallaha ta'ala ahad, bahwasanya Allah Ta'ala itu esa, hayyun, maha hidup, alimun, maha berilmu, qadirun, maha berkuasa, muridun, maha berkehendak, sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat. Nah, jadi ada 3 yang akan kita berikan penjelasan sedikit. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama yang akan kita berikan penjelasan adalah sifat Allah muridun. Muridun adalah Allah berkehendak, Allah berkeinginan. Jadi manusia berkehendak, Allah pun berkehendak. Tetapi kehendak Allah itu di atas dari kehendak manusia. Dan kehendak manusia bersumber, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makhluknya atau kita manusia punya kehendak. Karena Allah yang memberikan kehendak kepada kita. Sehingga kita berkehendak. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada awalnya Allah sedang dalam kesendirian. Belum ada segala sesuatu yang Allah ciptakan. Belum ada surga neraka, arasnya Allah, planet-planet, bumi, matahari dan sebagainya. Belum ada. Yang ada hanya Allah sendiri. Lalu karena Allah maha berkehendak, bersifat muridun, maka Allah berkeinginan untuk menciptakan makhluknya. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah itu disebut dengan makhluk. Selain dari Allah itu adalah makhluk. Lalu dalam hadis qudsi, kuntu kanzam mahfiyam fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni. Dapat kita artikan, aku pada mulanya, kata Allah, adalah harta yang tersembunyi, adalah gudang yang tersembunyi. Kemudian
aku ingin dikenal, maka kuciptakanlah makhluk, dan melalui aku mereka pun mengenal aku. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah sudah berkeinginan. Ketika sendirian, Allah ternyata berkehendak untuk menciptakan makhluk-makhluknya, dengan dia makhluk itu maka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makhluk yang Allah pertama ciptakan itu adalah yang biasa disebut dengan Nur Muhammad. Nah, di dalam ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, itu sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah yang bernama Nur Ahmad atau Nur Muhammad. Dari apa Nur Muhammad diciptakan? Yaitu dari nur zatnya Allah. Nah, karena waktu itu belum ada segala sesuatu, maka dia menciptakan bahannya adalah dari nur zatnya sendiri, dari cahayanya sendiri. Karena Allah itu penuh dengan cahaya, penuh dengan nur. Lalu dari nur zatnya lah Allah ciptakan, maka terpancarlah Nur Muhammad dari nur zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nur Muhammad itu adalah sebagai makhluknya Allah, dan Allah sebagai Tuhan Maha Pencipta. Nah, disitulah dari Nur Muhammad itu nanti maka Allah ciptakan ruh kita, tubuh kita, para malaikat, bangsa jin, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan seluruh alam semesta, surga, neraka, arasnya Allah, itu semua berasal dari Nur Muhammad. Jadi dari Nur Muhammad lah Allah ciptakan yang lain-lainnya. Jadi makhluk yang pertama itu. Dari dia maka terpancarlah kita dan seluruh alam semesta dan segala isinya. Nah, lalu Allah berkehendak untuk menciptakan manusia, menciptakan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, jadi di sini sudah jelas bagi kita. Tujuan Allah menciptakan kita dan seluruh makhluknya adalah untuk memuji, mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita yang hidup ini lalu tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu Allah akan murka. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah berkehendak kepada kita. Berkehendak untuk memberikan rezeki kepada kita. Berkehendak untuk memberikan kesehatan. Penyakit untuk menguji kita. Berkehendak untuk memberikan kekuasaan kepada kita sebagai ujian. Akan menempatkan kita ke dalam surga dan neraka. Disebabkan karena kebaikan kita dan kejelekan kita dimasukkanlah ke dalam neraka. Ini semua adalah kehendak Allah. Jadi apapun yang ada pada diri kita, keinginan kita sebenarnya
itu adalah dari diberikan oleh Allah dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya kehendak sebenarnya berasal daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diizinkan berkehendak oleh Allah. Kita diberikan, diciptakan sehingga kita berkehendak kehendak tentang sesuatu itu sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak kita tentu di bawah dari kehendak Allah. Kalau kehendak Allah, ya pasti terjadi sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kehendak kita belum tentu terjadi sesuai dengan kehendak kita. Banyak orang yang menjadi pegawai negeri, tapi ternyata tidak lulus-lulus sampai umurnya untuk menjadi pegawai negeri batas umur sudah lewat, maka dia tidak menjadi pegawai negeri. Banyak orang ingin bersuami, beristri, tapi ternyata kehendak Allah lain, bahwa dia tidak mendapatkan suami atau istri. Banyak orang ingin mendapatkan anak, tapi ternyata lain dari kehendak Allah. Mereka harus tidak punya anak dan sebagainya. Jadi kehendak kita ini adalah di bawah dari kehendak Allah. Kehendak kita baru tercapai apabila sesuai dengan kehendak Allah dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita jangan memaksakan kehendak kita, tapi sesuaikanlah dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terjadi berarti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka kita bersabar, suatu saat kehendak kita akan diiyakan, akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian lanjutannya adalah Sami'un. Allah Maha mendengar. Jadi kalau pendengaran kita itu adalah terbatas, hanya beberapa meter saja, setelah itu kita tidak sanggup mendengar. Tapi kalau Allah, suara, rintihan, keinginan itu dari seluruh makhluknya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mendengar sebagian dari makhluknya, mungkin karena terlalu jauh, maka itu bukan Allah. Itu sama dengan makhluk. Terbatas pendengarannya, terbatas juga pendengaran kita. Itu namanya makhluk. Allah pasti mustahil. Allah pasti mendengar dari segala makhluknya, baik yang jauh ataupun dekat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi pendengaran kita ini sebenarnya berasal dari Allah. Kita diberikan pendengaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendengaran kita datangnya dari Allah. Oleh karena itu, ketika kita mendengar, maka kita syukuri, maka kita yakinkan bahwa Allah lah yang membuat kita bisa mendengar. Maka kata orang dahulu, pendengaranku adalah pendengaran Allah. Maksudnya kita dapat mendengar karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diberikan pendengaran sehingga kita dapat mendengar sesuatu dari sekitar kita. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah basirun. Allah Maha melihat. Jadi penglihatan yang ada pada kita dan seluruh makhluknya itu berasal dari penglihatan
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kita berasal dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat itu karena Allah yang mengizinkan kita melihat. Kita melihat karena Allah yang membuat kita bisa melihat. Oleh karena itu, maka syukurilah penglihatan kita karena berasal dari yang maha melihat. Para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah melihat itu tidak ada batasnya. Berbeda dengan kita. Dibatasi oleh tabir, maka kita sudah tidak dapat melihat. Berbeda dengan Allah. Dimanapun kita berada, maka Allah tetap melihat kita, tetap mengetahui kita. Oleh karena itu, bagi orang yang sudah yakin menghayati bahwa Allah maha melihat, maka dia barangkali tidak berani untuk melakukan suatu dosa, walaupun pada dasarnya manusia tidak ada yang melihatnya dalam melakukan dosa. Maka orang tersebut pasti menyadari bahwa Allah lah, walaupun yang lain tak melihat, tapi Allah maha melihat. Nah, apabila kita sudah meyakini sifat Allah tersebut, maka kita tidak sanggup untuk melakukan dosa, apalagi di tempat orang ramai, di tempat yang sepi, tidak ada manusia, tidak ada binatang. Maka kita merasakan ada yang melihat kita. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melihat tidak terbatas pada jarak, baik jarak jauh ataupun jarak dekat. Para jemaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.